Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nurul Yakin ya. Fi sirah Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab saya sudah di halaman 20, judulnya Hadisatu Syaqqi Sadri, kejadian pembelahan dada. Pembelahan dada Nabi ketika Nabi masih kecil. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa hasala lahu wa huwa bainahum hadisatun muhimmatun. Dan telah terjadi bagi Nabi, padahal dianya Nabi itu ada di antara mereka, mereka Bani Sa'ad. Oleh apa terjadi hadisatun muhimmatun? Oleh satu kejadian penting. Hadisah fa'il hasalah. Hasil bagi Nabi, padahal dianya Nabi itu di antara mereka, oleh apa hasil? Oleh satu kejadian yang penting. Wahya, dan dianya hadisah muhimmah itu syakku sadrihi. Itu pembelahan dadanya Nabi. Wa ikhraju habdi syaitani minhu. Dan dikeluarkan bagian syaitan dari dirinya Nabi. Ini memang banyak hadis ya. Kitab-kitab sirah hadis juga menceritakan bahwa ini memang terjadi. Walaupun bagi kita kadang susah untuk memahaminya. Kalau Nabi sudah dibebaskan dari gangguan setan, artinya Nabi sudah memang insan kamil sejati kan. Kemudian Allah menyuruh kita untuk meneladani Nabi. Bagaimana kita meneladani sosok yang sudah sangat sempurna. Dan kesempurnaan itu memang kayak semula jadi gitu ya. Karena Allah bebaskan dari bagian setan, dari gangguan setan. Nah ini mungkin jadi satu muskil yang tentunya pasti ada jawabannya. Nanti kita cari jawabannya. Nah, maksudnya begini, kalau Nabi terbebas dari godaan, kita kan nggak terbebas dari godaan. Allah menyuruh kita meneladani Nabi. Susah meneladani, kayak meneladani malaikat kan. Tapi kalau Nabi itu sebagai, eh, tentu Nabi dapat wahyu, tentunya Nabi manusia tapi dapat wahyu, tetapi beliau maksudnya sangat sangat berusaha keras untuk menghindari dari godaan setan. Nah ini mungkin bisa diteladani. Itu muskil yang dilempari oleh orang-orang, tapi kita harus cari jawabannya. Yang pasti memang dalam Al-Quran Allah menyatakan kalau Allah itu menjaga Nabi kan. Wallahu yu'asimuka minan nas. Allah menjaga Nabi dari manusia. Artinya manusia nggak akan bisa mengganggu Nabi. Bukan dalam mengganggu dalam arti mereka nggak akan bisa mengalahkan Nabi. Nggak akan bisa membunuh Nabi hingga Nabi menyampaikan firman Allah. Nah, karena Allah mengutus Nabi untuk menyampaikan Quran. Pasti itu ada jaminan Allah hingga Nabi menyelesaikan tugasnya. Walaupun tentunya tantangan, serangan, bahkan perang kan selalu terjadi. Dalam ayat memang Allah menjaga Nabi dari manusia. Fa'ahdasa zalika inda halimata khaufan. Maka membuat oleh demikian kejadian di sisi Halimah akan satu ketakutan. Halimah takut. Bahaya kan, jangan-jangan ntar kalau anak orang meninggal bagaimana? Faradatuhu ila ummihi, maka mengembalikan ianya Halimah akannya Nabi kepada ibunya Nabi. Artinya diantar kembali ke Mekah. Wahaddatsatha qailatan, dan menceritakan oleh Halimah akannya hadisah, akannya kejadian. Wahaddatsatha, dan mengisahkan ianya Halimah akannya hadisah, akannya kejadian. Qailatan, hal keadaan Halimah itu yang berkata, ketika Halimah ini sudah sampai ke Mekah kembali, bertemu dengan ibunda Nabi, beliau mengisahkan, bainama huwa wa ikhwatuhu fi bahmin lana khalfa buyutina. Bainama manakala bermula dianya Muhammad, maksudnya dianya Nabi, wa ikhwatuhu, dan saudara-saudaranya Nabi, saudara sesusuan. Bainama manakala bermula dianya Nabi dan saudara-saudaranya Nabi itu fi bahmen. Bahmen artinya bahmah wahya sigarul ghanam. Manakala bermula dianya Nabi dan saudara-saudaranya Nabi itu berada dalam kumpulan kambing-kambing lana milik kami. Khalfa buyutina, di belakang rumah kami. Iz ata akhuhu ya'du. Ketika itu datanglah oleh saudaranya Nabi, saudara sesusuan, ya'du. Hal keadaan saudara itu berlari ya. Artinya ketika Nabi dan saudara sesusuan Nabi sedang main-main di belakang rumah,
Tiba-tiba anak Halimah yang lain, saudara Nabi datang berlari kepada Halimah. Dia pengen menceritakan bahwa Nabi ditangkap oleh dua orang. Ini kita baca. Faqala li wali abihi. Maka berkata oleh saudaranya Nabi bagiku dan bagi bapaknya, Abu Kabasyah, suami Halimah. Apa kata anak tadi? Zaka akhil Quraisyu. Bermula yang itu yang mana? Saudaraku yang dari Quraisy. Itu kat akhadahu rajulani. Sungguh telah mengambil akannya oleh dua laki-laki. Alaihi masiyabun bidun. Yang sampai di atas keduanya dua laki-laki itu pakaian yang putih. Malaikat maksudnya. Fa'adja'ahu maka menidurkan, membaringkan oleh keduanya dua laki-laki akannya saudaraku. Fasyaqqa batnahu. Maka membelah oleh keduanya akan perutnya, perut saudaraku. Fahuma yasutanihi. Maka bermula keduanya dua laki-laki itu yasutanihi. Itu memasukkan kedua tangan oleh keduanya akannya perut Nabi dalam perut. Nah, jadi ini saudara Nabi, saudara sesusuan mengisahkan kepada Halimah, wahai bunda, itu saudara Quraisy itu ada yang menangkapnya, dibaringkan, dibelah dan diambil sesuatu di dalam perutnya. Kan ngeri kan ketika Halimah mendengar ini. Ya sultanihima di sini artinya yuharrika yuharrika nihi bisautin menggerakkan oleh keduanya akannya Nabi dengan cambuk. Jadi kita baca dalam kitab-kitab yang lain kayak Syarah Dahlani, arti yang benar yuharrika. Arti ya sultani yang benar katanya memasukkan dua tangan. Memasukkan dua tangan itu arti yang benar. Masukkan kedua tangan, dua laki-laki itu masukkan kedua tangannya ke dalam perut Nabi. Fakharajtu ana wa abuhu nahwahu. Kata Halimah, maka aku keluar. Fakharajtu ana, maka keluarlah aku abuhu dan bapaknya nahwahu ke arahnya Nabi. Mereka datang ke belakang rumah. Fawajadnahu muntakian launuh. Maka kami dapati akan dianya Nabi muntakian dalam keadaan berubahlah oleh warnanya. Udah pucat. Ya, kami dapati dia udah pucat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, fawajadnahu muntaqian launuh. Maka kami dapati akan dia Nabi Muhammad dalam keadaan berubahlah oleh warnanya, pucat. Faltazamtuhu, maka aku melazimi akan dia. Maksud aku melazimi akan dia, aku bersama dia terus, kata Bunda Halimah. Waltazamahu abuhu dan melazimkan akan dia oleh bapaknya. Suami Halimah juga bersama Nabi ketika itu, khawatir kan? Fakulna lahu, maka kami katakan baginya Nabi. Malaka ya bunaya, kenapa kamu wahai anakku? Malaka bermula apakah itu bagimu wahai anakku? Ada apa dengan? Faqala, Nabi berkata ketika itu. Ja'ani rajulani. Datang kepadaku oleh dua laki-laki yang alaihi masyabun bidun. Di atas keduanya itu ada pakaian putih. Faqala ahaduhuma, maka berkatalah salah satu keduanya li sahibihi bagi temannya. Datang kepadaku dua orang laki-laki pakai baju putih. Salah satu keduanya berkata, ahwa ahwa. Ahwa ahwa, apakah dianya itu dia? Nah, mungkin dua orang malaikat tadi sedang berbisik kan? Apakah dia yang dimaksud yang harus kita belah dadanya? Ahwahu, apakah bermula dia itu dia? Kala sahibnya berkata, "Na'am ya." Fa aqbala, maka datanglah keduanya, ya dirani menyegera oleh keduanya dua laki-laki akan aku, dia segera mengambil aku, fa adja'ani membaringkan oleh keduanya akan aku, fa syaqqa batni maka membelah oleh keduanya akan perutku, faltamasa fihi syai'an maka mencari oleh keduanya, mengambil oleh keduanya dalamnya perutku akan sesuatu. Fakhadahu mengambil oleh keduanya akan sesuatu atau rahahu membuang oleh mereka akan kedua akan membuang oleh keduanya akan sesuatu. Wala adri mahwa dan aku tidak tahu apakah dianya sesuatu yang diambil dan dibuang tadi. Di kemudian hari dalam hadis Nabi menyatakan itulah haddu syaitan. Bagian setan yang ada dalam diri Nabi yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.